Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan, kami adalah kelompok 1 dari kelas B semester 6 Prodi Ekonomi Syariah Institut Sunan Derajat yang akan menjelaskan sedikit materi mengenai judul dari tugas kami, yaitu Sistem Operasi Bank Syariah. Dalam mata kuliah Praktikum Lembaga Keuangan Islam yang diampu oleh dosen kami, yaitu Ibu Nafidatun Nikmah, SPD MPD. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan pemaparan materi, saya ingin memberi sedikit informasi untuk teman-teman calon maba yang bingung mencari kampus nih. Saya akan merekomendasikan kampus kami, yaitu Institut Pesantren Sunan Derajat, di mana kampus kami ini yaitu kampus yang bernaungan di bawah pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Sunan Derajat. Jadi bagi teman-teman nggak bingung lagi dan nggak susah lagi mencari tempat untuk bermukim. Nah, untuk teman-teman yang lagi ada masalah dari perekonomian, tak usah susah. Di kampus kami juga menyediakan berbagai macam beasiswa. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang ingin terjun di dunia bisnis dan perbankan ini, saya sarankan untuk nantinya memilih program studi ekonomi syariah, yaitu salah satu program studi yang ada di kampus kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Untuk informasi selanjutnya, teman-teman bisa lihat profil berikut ini. Oke teman-teman sudah melihat profil-profil kami kan? Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan ke materi. Sebelum saya lanjutkan ke materi, saya perkenalkan dulu ya anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Ilya Nur Lailatul Maghfirah. Yang kedua, teman saya yaitu Muhammad Rifki Koas. Yang ketiga, teman saya yang bernama Muhammad Nur Wahyu Aldi Setiawan. Dan yang keempat, teman saya yang bernama Muhammad Zamrotul Huda. Oke, langsung saja kita menuju ke materi. Yang pertama yaitu pengertian sistem operasi bank syariah. Sistem perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menerapkan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan bagi bank dan nasabah. Sistem perbankan syariah yang dalam pelaksanaannya berlandaskan pada syariah atau hukum Islam, menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dari berbagai transaksi keuangan. Lebih jauh lagi, kemanfaatannya akan dinikmati tidak hanya oleh umat Islam saja, tetapi dapat membawa kesejahteraan semua kalangan masyarakat. Oke, kita lanjut langsung di poin kedua, organisasi dan mekanisme kerja bank syariah. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ketiga, jenis bank. 1. Bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas bank umum, konvensional, dan bank pengkreditan rakyat atau BPR. Yang kedua, bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank umum syariah atau BUS dan bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Lanjutnya, asas operasional bank syariah. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Sedangkan tujuan bank syariah berdasarkan pasal 3 dinyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Lanjut di poin keempat, yaitu karakteristik sistem operasi bank syariah. Yang pertama, pelarangan riba dalam berbagai bentuk. Yang kedua,
tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang atau time value of money. Yang ketiga, konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak diperkenakan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif. Yang kelima, tidak diperkenankan menggunakan dua harga atau satu barang untuk satu barang. Yang keenam, tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad. Lanjut, pokok-pokok operasional bank syariah. Yang pertama, landasan hukum dalam operasional. Yang kedua, untuk pertama kali direksi membuat rencana kerja operasional dan membuat anggaran yang disampaikan kepada Departemen Keuangan jangka di dalam permohonan izin operasional. Poin selanjutnya, kegiatan operasional bank syariah. Bidang marketing. Sebagai langkah awal, bidang marketing membuat rencana target, baik untuk produk funding maupun produk financing. Dalam membuat target tersebut, haruslah disesuaikan dengan rencana kerja operasional bank syariah yang dibuat oleh direksi. Kegiatan operasional. Pemasaran produk dengan melakukan bermacam-macam media pemasaran, baik media elektronik, cetak, pertemuan-pertemuan, pengajian-pengajian, khutbah Jum'ah, dan sebagainya. B. Kegiatan funding officer dan anggotanya terutama dalam mobilisasi dana. Hasilnya 1. Funding, saham, deposito, mudharabah, tabungan, mudharabah, titipan wadiah, domah atau zakat, infak dan sedekah atau ZIS. 2. Setelah diadministrasikan oleh FO funding yang baru diserahkan kepada SA dan bagian jasa nasabah atau JANAS, sedangkan funding kelanjutan langsung diserahkan kepada teller atau kasir. Untuk selanjutnya, operasionalisasi account officer atau pembina pembiayaan. Membuat struktur dana dan alokasi dana dari dana mobilisasi tersebut untuk memenuhi permohonan pembiayaan yang masuk. Kedua, memproses calon debitur yang masuk. Ketiga, membina debitur agar lancar pengembalian pembiayaan serta mengurangi risiko atau menekan risiko atas pembiayaan yang diberikan. Produk perbankan syariah. Ada 5 produk di dalam bank syariah. Yang pertama, tabungan syariah. Tabungan syariah terikat dengan adanya kesepakatan atau akad antara nasabah dan bank, yaitu akad mudharabah, tentang simpanan yang pengelolaannya diberikan kepada bank dengan sistem bagi hasil. Yang kedua, deposito syariah. Deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang dikelola bank syariah. Produk ini bisa didapatkan untuk nasabah, perorangan, dan perusahaan dengan menggunakan prinsip mudharabah. Ketiga, gadai syariah. Gadai syariah adalah produk pinjaman tunai dari bank syariah kepada nasabahnya. Khususnya dalam hal ini, gadai syariah menggunakan akad rahn atau ijarah sebagai syarat utama. Nasabah wajib menyerahkan barang jaminan. Yang keempat, pembiayaan atau pinjaman syariah. Pinjaman syariah adalah produk pinjaman dari bank syariah. Nasabah wajib melunasi utang tersebut dalam bentuk pembayaran langsung atau cicilan. Yang kelima, giro syariah. Giro syariah adalah produk simpanan di bank syariah yang dana bisa ditarik dengan menggunakan cek atau duit giro selain kartu ATM. Oke, sekian dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.